Setelah kembali ke rumah, dia membiarkan Angel duduk di ruang tamu untuk menonton kartun dan beristirahat. Sebelumnya Monica selalu curiga terhadap Fendi. Selama 6 bulan menikah, Monica bahkan tidak membiarkannya menyentuhnya. Gilson berpikir, sejak ia datang ke sini, ia telah berperilaku sangat baik, bahkan jika Monica menolaknya, ia akan tetap baik kepada Angel. Tetapi dalam kesan kebaikannya untuk Angel, Monica pasti akan mengubah penilaiannya terhadap dia. Ia sebelumnya telah menyentuhnya sekali, dan jika ada sekali maka akan ada kedua kali. Ia tidak tahu apakah ia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya malam ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk melirik stoking Monica yang tergantung di kamar mandi. Ada wanita di rumah, tentu saja ada pakaian wanita. Monica adalah gadis yang bersih, pakaian yang dia kenakan harus dicuci setiap hari. Pada saat ini stoking yang sudah dipakainya berada di rak pengeringan dengan kondisi kering. Benda hitam kecil itu terlihat menggoda dan membuat Gilson merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak hadir ketika dia mengalahkan Rian Liu pagi ini. Pada saat itu, dia mungkin sedang mengantar Angel ke taman kanak-kanak. Ketika dia sangat berharisma, Monica malah tidak ada di sana, yang membuatnya merasa sedikit sedih. Tiba-tiba, pintu rumah bersuara, Gilson Lee bergegas keluar dari kamar mandi. Ketika melihat Monica berdiri di pintu dengan seragam polisi yang cantik, dengan stoking hitam tipis di kakinya yang ramping, dan bibirnya setengah terbuka. Wajahnya yang cantik sedang memandang Angel sedang bermain-main dengan mainan barunya dan sekantong pakaian baru. "Istriku, kamu sudah kembali." "Haha, aku tidak ada urusan pagi ini, jadi aku mengajak Angel bermain dan membelikannya beberapa mainan dan baju baru." "Haha, ini bukan apa-apa, lagi pula, kamu adalah ibunya, aku ayahnya. Aku harus bersikap baik padanya. Dan uang adalah masalah yang sangat sepele. Aku selalu menganggap uang sebagai sesuatu yang keluar dari tubuh." Julian berpikir bahwa Monica pasti sangat terkejut dan segera menjelaskan kepada Monica dengan rendah hati. Kemarin Monica dalam suasana hati yang buruk dan tidak mendapatkan apapun. Sepertinya ada kemungkinan hari ini. "Fendi, kamu datang." Monica tersenyum, mengenakan sandal dan pergi ke kamarnya. "Bagus." Mata Gilson tiba-tiba berkedip. Ketika dia mengikuti Monica ke dalam ruangan, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap siluet Monica yang sempurna dan menggoda, dan kaki hitam kecilnya yang halus. Gaun sutra hitam Monica sangat menggoda, kaki kecilnya juga dicat dengan cat kuku merah cerah. Duduk di tempat tidur, Monica meletakkan satu kaki panjang di atas yang lain dan menatapnya sambil tersenyum. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi kering. "Fendi, aku mendapat bahwa kamu kaya. Tiba-tiba kamu memiliki truk pickup, tetapi kamu juga punya uang untuk membeli hadiah untuk Angel. Apakah hadiah ini harganya sangat mahal?" kata Monica. "Tidak apa-apa, ini semua uang kecil. Pakaian anak-anak murah, pakaian dan mainan Angel hari ini hanya menghabiskan 10.000. Gilson masih menyimpan faktur dan mengeluarkannya dengan sengaja. "Aku sangat baik pada Angel, bukankah kamu mulai mencintaiku setengah mati?" "Beruang." Monica tersenyum. "Harus," Gilson Lee menjawabnya dengan bangga. "Jadi, kembalikan dompetku." Monica tersenyum. "Dompet apa?" Gilson membeku. "Dompetku, Fendi, apakah kamu mencuri uangku kemarin?" Perlahan-lahan, mata Monica menjadi dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Monica, Gilson. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia memang mengambil dompetnya. Ketika dia pulang bersamanya kemarin, karena Angel mengatakan ia lapar dan tidak punya uang, dia mengambil dompet Monica dan membeli 2 ember keluarga KFC untuk Angel. Apakah dia pikir uangnya? "Fendi, wajahmu semakin besar dan lebih besar, bisa-bisanya mencuri uang wanita untuk menyenangkan anak-anak. Oh, kamu benar-benar membuatku sangat terkesan." Monica mencibir, secara perlahan menunjukkan jijik dari matanya. Melihat mata dingin Monica, Gilson Lee. Pada saat ini dada Gilson secara perlahan-lahan tersumbat. Bab 10 Sahabat. Semakin dia ingin mengekspresikan dirinya, semakin dia mengkamung rendah dirinya sendiri. Sehari sebelumnya, dia baru saja tiba di rumah Monica, dan kartu emas hitam dengan angka-angka astronomisnya dibuang oleh Monica. Karena tidak mempunyai uang sepersen pun di tubuhnya, ia mengambil dompet Monica yang berada di atas meja dan menggunakan uang yang ada di dalamnya untuk membeli makan malam untuk Angel. Dia tidak menganggapnya sebagai masalah, ia berpikir bahwa ia bisa mendapatkan uang tersebut kembali dalam sekejap mata, namun tanpa disangka bahwa Monica menyadari bahwa dia telah kehilangan dompetnya di rumah, dan salah paham bahwa ia telah mencuri dan berpikir bahwa dia membeli pakaian dan mainan untuk Angel dengan uangnya sendiri.
Ketika ia baru saja terpikir untuk mengucapkan sesuatu, Monica tiba-tiba mengerutkan kening, dan menatapnya dengan pekamungan yang menjijikkan. Lupakan saja, aku tidak menginginkan uang yang telah kamu habiskan, dan jarang sekali Angel mengubah sikapnya terhadapmu. Ini juga merupakan hal yang baik bahwa kamu menghabiskan uangku untuk mendapatkan sedikit perdamaian dengannya. Bahkan kamu membeli pikap kecil untuk dirimu sendiri, itu juga semacam kinerja yang termotivasi. Pikap kecil ini, pergunakanlah untuk mendapatkan pekerjaan pribadi dan mendapatkan uang saku. Tetapi mulai sekarang, jika kamu berani mencuri uangku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu mudah. Jangan lupa apa yang telah aku perbuat dan jangan lupa bahwa perilaku kamu saat ini adalah kejahatan. Keluarlah. Monica menundukkan kepalanya dan perlahan menanggalkan stoking di kakinya. Hari ini, setelah hari yang melelahkan di kantor polisi, dia ingin mandi air panas dan beristirahat dengan baik. Dia semakin kecewa dengan Gilson Lee, meskipun dia acuh tak acuh, dia bahkan telah belajar mencuri uang. Jika suatu hari anak laki-laki itu benar-benar ditangkap oleh polisi karena pencurian, dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayahnya sendiri. Kaki indah Monica yang ramping dan putih seperti batu giok, ketika perlahan-lahan melepas stoking hitamnya dan memperlihatkan kaki yang halus, adegan ini bisa dikatakan sangat menggoda. Dia adalah sosok wanita yang luar biasa, orang tidak bisa tidak ingin mendekatinya, tetapi memiliki temperamen yang dingin, orang hanya dapat melihatnya dari kejauhan dan tidak berani menodainya. Gilson Lee sedang tidak ingin menikmati pemandangan indah di depannya, dan sangat marah, selir Monica, aku tidak mencuri uangmu, hanya menghabiskan emat $100.000. Apakah kamu pikir pikap kecil aku dan uang yang aku habiskan untuk Angel semuanya dengan uang di dompet kamu? Aku tidak tahu berapa banyak uang yang kamu miliki di dompet kamu. Aku tidak tahu kata sandi kartu bank kamu. Bagaimana aku bisa membeli mobil dengan uang kamu dan membeli barang untuk Angel? Biarkan aku memberitahumu, aku punya uang. Sekarang aku punya 1 miliar lebih. Aku akan segera menerima bonus 6,4 miliar dari kantor polisi. Aku tidak kekurangan uang sama sekali. Kamu tahu kata sandiku, kata Monica. Aku tidak tahu. Gilson Lee marah dan mengangkat kepal kedua tangannya. Dia adalah seorang prajurit yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, dia pernah membuat para pemberontak takut padanya, tapi di depan Monica dia diperlakukan sebagai anak kecil. Ma, apakah kamu ingin mandi? Pada saat ini, Angel pergi ke kamar dan menatap Monica dengan mata besarnya, sambil mengintip Gilson Lee dengan mata besar, Ma, kalian jangan berantem. Oh, aku tidak akan berisik, bagaimana aku bisa bertengkar dengan orang seperti itu? Monica mengambil tangan Angel dan membawanya keluar dari kamar, menganggap Gilson Lee sebagai udara. Gilson Lee hanya merasa bahwa ada sesuatu yang terhalang di dadanya, ia melihat punggung Monica dengan penuh kebencian. Setelah memikirkannya, ia mengambil buku harian Fendi yang dibawanya dan membuka halaman. Ia melihat salah satu halaman tertulis, kata sandi kartu bank Monica adalah ulang tahun Angel, di dalamnya ada ratusan ribu. Aku harus ingat kata sandi kartu bank ini. Jika suatu hari aku kekurangan uang, aku dapat menggunakannya. Fendi, dia benar-benar tahu kata sandi kartu bank Monica. Melihat isi buku harian itu, Gilson Lee tiba-tiba diam seketika. Fendi memang cowok murahan. Di kamar mandi, terdengar suara mandi Monica dan Angel. Gilson Lee berdiri di kamar Monica untuk sementara waktu, dan kemudian terlihat senyum pahit dari wajahnya. Sudahlah. Aku adalah seorang prajurit raja, aku sudah terbiasa memainkan kekuasaan, tidak ada yang berani bermacam-macam denganku, tapi bagaimana aku bisa bertemu dengan gadis berpandangan rendah seperti Monica? Dia berjalan menuju ruang kerja, mengambil potret gadis yang telah dilukisnya sebelumnya, dan menatap potret gadis itu dengan seksama. Bekas luka yang dipukul gadis itu masih membekas di dada saat ini. 30.000 pasukannya dimusnahkan dalam satu malam, yang membuatnya tidak bisa memikirkan urusan anak-anaknya dan hanya bisa melanjutkan rencana balas dendamnya. Pada hari aku kembali, aku harus membuat kalian tidak tenang. Keesokan harinya, ketika Gilson Lee bangun, Monica dan Angel tidak berada di rumah. Di atas meja, ada $100 yang ditinggalkan oleh Monica. Dia tersenyum pahit, dan diperkirakan itu adalah uang yang diberikan Monica untuk membeli makanan sendiri. Meskipun Monica mengira dia telah mencuri kartu banknya, dia masih khawatir bahwa dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Fendi yang sesungguhnya, yang baru berusia 22 tahun ini, 2 tahun lebih muda dari Monica, sedang menjalankan masa magang di perguruan tinggi. Biaya kuliah dan biaya hidupnya disediakan oleh ayah Monica, karena masa magang kuliah dialokasikan ke tempat memancing dekat sekolah untuk membersihkan tiram, ia hanya menerima 1,6 juta per bulan untuk magang, dan karena kurangnya uang, mereka tinggal di rumah Monica. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berlangsung hidup, ia dibesarkan oleh Monica dan ayah Monica.
Perkiraan dalam 2 hari ini 6,4 miliar ini akan turun. Dia ingin keluar negeri lagi untuk membalas dendam, dalam beberapa hari ini dia tidak boleh diam, perlu memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi dari orang kaya di kota ini. Ketika Gilson Lee turun ke bawah, dan duduk di mobil angkutnya, ketika dia sedang berpikir bagaimana masuk ke kalangan orang beruang di kota ini, tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika dia berhasil menangkap 6 orang buronan, dia tidak hanya mengambil uang mereka, tetapi juga mengambil 6 ponsel mereka. Lalu dia pun mengangkat telepon yang berdering. Dia berkata ringan, orang yang kamu cari sudah ditangkap. Dia adalah pembunuh, dan dia akan dieksekusi secepatnya. Lain kali jangan pernah menelepon ke sini lagi. Idolaku, ini aku. Terdengar suara merdu di ujung telepon sana. Kamu, tanya Gilson Lee dengan alis berkerut samar. Benar, ini aku Fanny. Hei, kamu sudah berhasil menangkap 6 orang buronan kami, kamu juga sekalian merampok semua barang bawaan mereka bukan? Para buronan itu sudah mengatakannya padaku. Aku sudah tahu telepon mereka pasti ada padamu, jadi aku langsung menelepon. Jadi begini, imbalanmu telah turun, kamu ada waktu tidak? Bagaimana jika kita bertemu saja? Kata Fanny. Baiklah. Setengah jam kemudian, di kafe di tengah kota. Fanny mengenakan satu setelan olahraga hitam, badannya tampak langsing dan penuh semangat. Dia tampak sangat manis, duduk di hadapan Gilson Lee, dengan kedua tangan menumpuk kepalanya di hadapannya sudah terdapat satu tas besar yang penuh dengan uang. Hari ini adalah akhir pekan, polisi yang bertugas di kota sebagian besar sudah libur, Monica membawa Angel main kemana kira-kira? Idolaku, apa kamu sudah memikirkannya? Jika kamu bergabung dengan kepolisian kami, atau bergabung dengan pasukan militer kakek? Walaupun aku sangat mengharapkan kamu untuk bergabung dengan pasukan militer kakek, tapi aku juga berharap kamu bisa bergabung dengan kepolisian. Jika kamu bergabung dengan kepolisian, maka aku akan setiap pagi berangkat kerja denganmu, hihi. Kamu sudah bertaruh denganku, jika kamu kalah, aku bisa melakukan apapun, ya kan? Gilson Lee sambil menatap wanita polos yang ada di hadapannya seakan hatinya sudah terkunci. Idolaku, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Apa kamu menyukaiku? Ingin memanfaatkan aku, kata Fanny dengan wajah memerah, dengan hati yang super gugup. Dia sudah menganggap Gilson Lee sebagai idolanya. Mengingat taruhan yang dia buat dengan Gilson Lee, jika Gilson Lee ingin memanfaatkannya, dia tak tahu harus bagaimana. Keluargamu pasti sangat kaya kan? Tanya Gilson Lee. Hah, jawab Fanny bingung. Kamu sudah kalah taruhan denganku, jadi sekarang kamu harus membantuku 1-2 hal. Yang pertama, kamu bisa mengenalkan beberapa temanmu, karena aku sedang butuh uang, aku akan mengambil untung dari mereka. Yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu tentang statusku ya kan? Aku sebenarnya memiliki luka internal, sehingga kekuatanku tidak utuh, sekarang kekuatanku hanya sampai di tingkatan master, dengan sekuat tenaga aku baru bisa mengalahkan Rian Liu. Selain itu, aku bisa mengontrol kekuatan dalamku dan tidak akan membuatnya terluka seperti itu. Aku memerlukan tungku alkimia tempat pembuatan pil gaib dan beberapa herbal. Ini daftarnya, aku juga membutuhkan rumah besar dengan basement yang luas. Kamu bisa membantu untuk mencari rumah ini, dan aku akan memberikanmu semua uangnya. Segala yang kamu lakukan ini anggap saja aku berhutang budi padamu, jika di kemudian hari kamu membutuhkan aku akan membantumu. Idolaku, bisa berbuat baik untukmu adalah kesenangan untukku, aku benar memiliki teman-teman dengan latar belakang yang baik, aku akan mengenalkan mereka padamu. Barang yang kamu perlukan, aku bisa sekarang juga mencarikannya untukmu, tapi, jika kamu membutuhkan rumah, aku memiliki banyak. Karena bisnis ayahku, di tangannya sudah memiliki rumah yang tidak sedikit. Di dekat kantor polisi kami ada satu, yang sesuai dengan syaratmu, aku terkadang siang hari sering pulang ke sana untuk istirahat, jika kamu berkenan, rumah ini aku akan memberikannya padamu. Kata Fanny sambil menghela nafas dan pada saat bersamaan ada rasa kecewa yang terlintas. Baiklah, bawa aku ke sana. Kata Gilson Lee dengan mata bersinar, dia mengetahui jika rumah dari cucu Jenderal Han tidak akan jelek. Dia menderita luka internal, dia membutuhkan rumah yang cukup besar untuk membuat pil untuk memulihkan cedera internalnya. Alkemis ini sama sekali tidak cocok dengannya dan keluarga Monica. Jadi dia membutuhkan rumah dengan basement yang luas. Alkemis adalah cara di mana seni bela diri mengambil esensi dari tumbuh-tumbuhan, membantu keterampilan mereka dan mengobati luka internal. Sebagai orang dengan tenaga super kuat kelas dunia, ia akan secara alamiah menumbuhkan alkimia. Dan latar belakang keluarga ibunya sedikit istimewa. Karena hubungan ibunya, dia memiliki banyak preskripsi obat sejak ia masih kecil. Fanny Han adalah seorang wanita yang sangat cerah dan ceria, dengan cepat membawa Gilson Lee keluar dari kafe, bersiap membawanya melihat rumah mewah.
Lalu ketika dia dan Fanny akan memasuki mobil, tiba-tiba ada mobil PASSAT melaju pelan. Itu mobil Monica. Kafe ini dipilih oleh Fanny Han. Monica dan Fanny Han merupakan teman dekat. Mereka biasanya mengunjungi kafe ini bersama. Hari ini dia membawa Angel ke sini untuk bermain. Karena dia capek, maka dia membawa Angel ke sini untuk beristirahat. Pada saat ini, Monica melihat Fanny Han dan Gilson Lee di dalam mobil. Melihat Gilson Lee berjalan dengan sahabatnya, matanya yang dingin itu menatap penuh kejutan. My Goddess, bab 11 Pesta Koktail. Dia adalah sahabatku Monica. Berdiri di samping Gilson Lee, Fanny mengenali mobil Monica, dalam mobil juga tampak Monica dan Angel. Dia tidak pernah bertemu dengan suami dari Monica, juga dia tidak tahu apa hubungan antara Gilson Lee dan Monica, dia pun langsung berhenti, berdiri di pintu kafe dan dengan semangat berkata pada Gilson Lee, "Dewa, kamu tidak ingin kenal dengan orang kaya. Kamu lihat wanita dalam mobil mewah di depan, dia adalah orang kaya dalam lingkungan kita. Namanya Monica, mamanya adalah pebisnis, bisnisnya di daerah ini cukup besar, papanya juga orang hebat dulunya papanya itu adalah kepala departemen kepolisian kami." "Oh," kata Gilson Lee dengan bibir yang terangkat tipis. Dalam diari Fendi, ditambah lagi komunikasi selama beberapa hari ini, Gilson Lee sudah dapat samar-samar menebak kondisi keluarga Monica itu lumayan. Hanya saja dia mengira kondisi keluarga Monica itu berkecukupan, tidak menyangka dia adalah anak dari orang kaya, dan putri dari seorang direktur. Padahal dia bisa saja mengendarai Porsche tetapi dia hanya mengendarai mobil biasa, sungguh rendah hati. "Mama, ini Fendi." Duduk di dalam mobil, Angel juga melihat Gilson Lee yang kebetulan berada bersama dengan Tante Fanny yang dia sukai, pandangan Angel terlihat terkejut tapi tak bisa berkata apa-apa. "Ayo jalan," kata Monica dingin, dan hanya membunyikan klakson ringan kepada Fanny, dan mobil Passat itu pun berlalu. Ketika sisi mobil menghadap Gilson Lee, Monica tak sedikit pun menatapnya, seakan tidak ada apa-apa di sana. "Fendi, kamu kembali membuatku terkesan, tidak hanya pengecut, genit, mencuri uang dari wanita, kamu bahkan dengan polosnya berhubungan dengan teman wanitaku." "Hehe." Fanny, cucu dari pensiunan tentara William Han, adalah salah satu dari 4 orang yang terkenal dari keluarga Han. Sulung dari keluarga Han merupakan kepala staf regen militer, untuk tingkat umum pertama, putra kedua keluarga Han adalah wali kota di provinsi tersebut. Dalam waktu 2 tahun, ia akan dipromosikan sebagai wakil provinsi. Putra ketiga keluarga Han adalah 3 besar orang terkaya di wilayah ini. Han Feifei adalah putri dari keluarga Han ketiga, dengan lebih dari aset kekayaan 1 miliar. Ketika mobil melaju, Monica tidak bisa menahan untuk melihat Han Done, dia ternyata murahan, dia pasti mengetahui Fanny berasal dari keluarga kaya, dan dia mengetahui kontak Fanny dari daftar kontakku. Monica sudah pergi. Sambil menatap mobil Monica yang semakin mendekat, lalu tiba-tiba membalikan mobilnya dan mengendarai menjauh dari kami, Fanny kelihatannya sedikit kaget. Dengan cepat, dia dengan canggung menjelaskan semuanya kepada Gilson Lee, "Idolaku, maaf memang seperti itu sifat temanku. Dia sangat dingin, cara kerjanya memang terkesan kasual, dia tidak pernah menjelaskan apapun kepada orang lain. Dia biasanya melakukan apapun yang dia mau. Bahkan direktur kami tak bisa mengontrolnya. Mungkin ada sesuatu terjadi makanya dia tiba-tiba pergi. Jangan terlalu dipedulikan. Akan ada pesta di kota besok, aku akan meneleponnya dan aku akan mengenalkan kalian berdua." "Baiklah, aku tak peduli," sahut Gilson Lee sambil tersenyum. "Idolaku, kamu sangat tampan, ternyata kamu adalah yang pertama dari 4 panglima perang luar negeri, setelah dipikir-pikir aku sangat senang, kamu kembali ke China pasti karena ada hal penting yang terjadi ya kan? Kamu tenang saja, kakek berjanji akan melindungi statusmu, aku juga tidak akan sembarangan mengatakannya kepada orang-orang." Ucap Fanny yang disertai dengan tatapan kagum kepada Gilson Lee, dan saat itu juga aku memasuki mobil Infinity. Apakah dia marah? Gilson Lee masih memikirkan ekspresi dingin Fanny pada saat mereka berpisah, hanya saja dalam hatinya terbersit rasa lucu, lalu masuk ke satu sisi dari mobil angkut. Fanny itu kaya, dia menghadiahi Gilson Lee satu unti villa berlantai 3, villa ini masuk dalam ruang lingkup wilayahnya, dan terletak di pusat perumahan mewah. Bagian basement dari rumah ini sungguh luas, kebetulan sangat cocok dengan syarat dari Gilson Lee. Karena jika dia sedang menyempurnakan pil itu, satu ruangan akan menjadi sangat panas membara, basement akan terasa panas bak neraka, akan membuat orang menderita tak bisa menahannya. Karena jika rumah biasa tak akan cocok untuk membuat eksperimen alkemis seperti ini. Villa mewah ini sudah cukup tenang dan luas, barulah bisa cocok untuk Gilson Lee membuat pil itu untuk mengobati luka dalamnya.
Jilson Lee sangat menyukai villa ini, dia hanya memandangi setiap sudut basement, dan kemudian berkata pada Fanny, terima kasih sudah memberikan villa ini, kebaikanmu ini sudah terukir dalam hatiku. Perasaan Jilson Lee, sama sekali tak sebanding dengan villa 16 miliar ini. Mata Fanny pun terbelalak dan berkata pada Jilson Lee, ya Tuhan, kamu pasti butuh untuk membeli tungku alkimia dan rempah lainnya ya. Tungku alkimia untuk membuat pil dan alat-alat lainnya mudah untuk dicari, aku akan pergi membelinya. Masalah berkenalan dengan orang kaya, hari ini sudah malam, aku akan mengenalkannya padamu besok. Ada perjamuan anggur di kota besok. Ini adalah perjamuan yang diadakan teman aku. Aku akan membawa kamu ke sana besok. Baik, Jilson Lee mengangguk lembut. Kalau begitu, aku sekarang bantuin kamu pergi beli tungku alkimia dan bahan obat-obatan. Jika boleh, bisakah kamu menerima aku menjadi muridmu? Kata Fanny. Akan aku pertimbangkan. Jilson Lee sedikit mengerutkan alisnya. Baiklah, raut wajah Fanny menunjukkan dia sudah puas. Memberikan kunci kepada Jilson Lee dan langsung pergi. Ini sudah berada di tingkat dewa. Keberadaan orang-orang menjadi master saja sangat sedikit dan langka. Apalagi di antara ratusan juta orang-orang, hanya terpilih satu orang saja yang bisa berada di tingkat dewa. Jilson Lee berkata bahwa dia akan mempertimbangkan dia menjadi muridnya, itu berarti ada tanda bahwa dia akan menerimanya. Jika ayahnya tahu bahwa dia telah mengunjungi Jilson Lee untuk dijadikan gurunya, kemungkinan besar ayahnya akan merasa sangat gembira. Dia sambil menetap di villa yang megah itu sepanjang sore hari. Jilson Lee sampai malam baru akan pulang ke rumah. Setelah dia melihat Monica di rumah, dua orang tersebut saling memberikan tatapan mata yang mencurigakan, siapapun tidak ada yang mulai percakapan dan langsung pergi tidur. Keesokan harinya pukul 5 sore, grup Shengxi yang merupakan grup terbesar kedua di kota ini mengadakan pesta koktail. Selain para pejabat tinggi kota dan orang-orang kaya yang hadir di pesta ini, anak lelaki bangsawan dan perempuan orang-orang penting di kota ini semua pergi menghadiri perjamuan tersebut. Monica adalah anak mantan kepala kantor polisi kota ini. Dia adalah nyonya besar pemilik 7 toko kosmetik. Dia sebagai wanita yang kaya dan berkuasa di kota itu, secara otomatis akan diundang ke pesta tersebut. Angel adalah gadis yang ditemuinya saat dia sedang bertugas. Pada saat itu, Angel dan orang tuanya mengalami kecelakaan mobil dan kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia. Monica mengasihani dia yang kehilangan kedua orang tuanya, sehingga dia mengangkatnya menjadi putrinya. Hampir semua laki-laki dan wanita orang kaya mengetahui bahwa Monica memiliki seorang anak putri. Monica tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi juga memiliki penampilan yang tidak ada bandingnya. Dia memiliki temperamen yang dingin. Ketika dia hanya muncul di pesta koktail bersama dengan Angel, banyak orang datang berkumpul untuk menyenangkannya dengan Angel. Nyonya Monica, sudah lama tidak menjumpaimu dan aku sangat merindukanmu. Kamu bukan hanya semakin cantik, tetapi putrimu juga semakin cantik saja. Haha, ada yang berkata bahwa bersama dengan wanita cantik dalam waktu jangka yang lama akan lebih mudah untuk ikut tertular. Putrimu ini sekarang semakin seperti kamu saja. Chris Chen, tuan rumah pesta koktail kali ini, orang paling istimewa di kota, adalah orang kedua terkaya di kota. Dia terus mengikuti di sebelah Monica sambil tidak berhenti-henti memujinya dan mendambakan bentuk badan Monica yang luar biasa. Angel kecil, apakah kamu merindukan kakak? Saat mengetahui bahwa kamu akan kemari, kakak secara khusus membelikanmu hadiah nih. Seorang gadis cantik memberikan Angel sebuah hadiah. Namanya adalah Lisa, dan dia adalah nyonya besar terkaya kelima di kota ini. Angel, kemarilah, agar kakak dapat menciummu. Seorang pemuda tampan dengan senyuman nakal, berjongkok sambil ingin mencium Angel. Mama. Angel dengan cepat bersembunyi di belakangnya Monica. Yoni, kamu sedang menakuti putriku. Monica sedikit mengerutkan alis matanya, pandangan matanya ada sedikit kurang memuaskan. Hehe, jika ini adalah putri orang lain, aku tentu saja tidak akan melihatnya. Namun, Angel adalah putrimu, aku pun tidak bisa mengungkapkan kenapa aku bisa menyukainya. Karena ketika aku menciumnya, seolah-olah aku seperti sedang menciummu, Nyonya Monica, aku menyukaimu. Pemuda bernama Yoni itu tersenyum dengan nakal. Dia adalah putra pemilik hot roll ini. Fanny, Chris Chen, Monica, Lisa dan Yoni, mereka semua adalah lingkaran teman anak orang kaya di kota. Di antara mereka, Fanny memiliki martabat terbesar dan paling ditakuti oleh semua orang. Karena Fanny lahir di keluarga jenderal, dan kedua pamannya adalah pejabat militer dan politik. Keluarganya tidak hanya memiliki kekayaan tetapi juga sangat kuat, dan itu tidak sebanding dengan murni anak orang kaya seperti Chris Chen, Yoni, dan Lisa. Monica sebelumnya juga terhitung lumayan, tetapi semenjak ayahnya pensiun karena kena penyakit, dia perlahan-lahan agak menjauh dari kalangan anak-anak kaya. Idola, kakekku berkata bahwa kamu harus memilih sesuatu yang kamu inginkan dengan hati-hati.
Aku memilih tungku 3 juta untukmu. Kakek juga telah menggantikan semua bahan obat-obatan yang kamu minta sampai lebih dari 10 tahun. Aku sekarang sedang membantumu memilih bahan obatnya. Tetapi sebentar lagi, aku akan segera kembali. Kamu makan sesuatu dulu di pesta koktail ini. Aku akan memperkenalkan kamu ke semua orang saat aku kembali. Di sisi ini, Fanny meneleponi Jilson Lee. Baiklah, Jilson Lee tersenyum. Setelah meletakkan teleponnya ke bawah, dia berjalan di pesta koktail dengan kedua tangannya. Pada hari ini terdapat banyak pemuda tampan dan wanita cantik di pesta tersebut, dan ada banyak dari mereka adalah hartawan dan berkedudukan tinggi. Tetapi hanya dialah yang memiliki master tingkat dewa. Jika orang-orang ini tahu identitasnya, mereka sebisa mungkin akan berteman dengannya. Tidak ada masalahnya jika dia sesukanya mengetuk puluhan juta dana untuk merekrut prajurit dan membeli kuda pada malam ini. Diakah? Berdiri di sisi sini, Monica sesaat melihat Jilson Lee dengan wajah tidak bersalah. Tatapan mata yang dingin terlihat terkejut saat melihat dia muncul di pesta koktail yang diadakan oleh pengusaha kedua terkaya di kota ini. Dimanapun pasti ada dia. Bab 12 Orang Kaya. Pada saat ini, hatinya Monica perlahan-lahan dipenuhi dengan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. Kemarin aku bertemu dengannya di sebuah kafe yang berada di pusat kota. Aku melihatnya bersama dengan Nyonya Fanny dengan senyuman masam di wajahnya. Karena Fanny adalah sahabatnya, pada saat itu dia menahankan dirinya agar tidak bertengkar dengannya. Namun hari ini, bertemu lagi dengannya di pesta koktail yang terbagus di dalam kota ini. Monica tidak dapat menahankan dirinya untuk menarik napas sedalam-dalamnya. Dia sedang memegang patung Budanya Fanny. Pada saat ini, Jilson Lee mengenakan pakaian kamuflase dan sepasang sepatu bot di kakinya, yang dimana tampaknya tidak sesuai dengan para pemuda yang bersetelan ala orang barat dan para wanita dengan gaun mewahnya di pesta koktail ini. Namun sebaliknya, wajahnya menampilkan senyuman betapa percaya dirinya, meletakkan kedua tangan di belakang, dan berjalan dengan santai di pesta seakan-akan adalah tamu paling terhormat pada malam ini. Senyuman yang angkuh itu, mau dilihat dari manapun terlihat tidak sopan. Keluarganya Fanny itu sangat terkenal. Dari perspektif matanya Monica, senyuman di wajahnya benar-benar tampan, bahkan setelah dia memegang patung Buddha nyonya besar itu, dia tanpa sadar menunjukkan senyum dengan penuh ambisi. Jika bukan karena budidaya dirinya, aku benar-benar ingin berjalan ke sana untuk menendangnya. Dia pun tidak menyadari bahwa dia sedang menatapnya, dan masih berada di sana menikmati betapa dinginnya buffet makan malam pesta koktail tersebut. Siapakah orang ini? Melihat sepasang mata Monica yang indah dan dingin sedang menatap lurus Jilson Lee, ekspresi wajahnya yang cantik sejenak menjadi jelas dan muram. Christian mengikuti arah pandangannya Monica dan melihat Jilson Lee dengan pakaian kamuflasenya, dia pun sedikit mengkerutkan alisnya. Tidak tahu, pesta koktail hari ini pun diselenggarakan oleh keluargamu. Bukankah dia temanmu? Yoni pun terkejut. Dia jarang melihat Monica menatap seseorang seperti ini. Aku bagaimana bisa memiliki teman seperti kampungan ini? Suaranya Christian merendah. Semenjak ayahnya Monica pensiun dari kantor polisi, Monica sebagai anak kalangan orang kaya di kota ini, derajatnya secara perlahan-lahan menurun. Namun aura kemuliaannya masih menetap. Keluarga ibunya memiliki 7 rantai kosmetik, dan penghasilan pertahunannya juga tidak sedikit. Ditambah lagi dengan wajahnya yang memukau dan temperamen yang dingin, banyak putra orang kaya masih menginginkannya. Christian dan Yoni, kedua orang ini sama seperti mereka. Kekayaan Christian menempati urutan kedua di kota ini. Dia bertanya pada dirinya apakah dia ingin mengejar Monica dan siapapun tidak ada menandinginya. Yoni adalah pelopor di bawah naungan Christian, dia menahan dirinya untuk menyayangi Monica. Dia tahu bahwa Christian itu tidak setia, dan meskipun dia mendambakan Monica, di luar pun masih memiliki banyak wanita, dan sampai sekarang hubungannya dengan beberapa wanita masih tidak jelas. Saat dia memiliki kesempatan, dia akan mendekati Monica, berpikir bahwa suatu hari dia bisa melepaskan dirinya dari naungan Christian, dan seandainya suatu hari Monica tiba-tiba menyukainya kah? Pada saat ini, melihat Monica tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Jilson Lee, kedua raut wajah orang itu berubah menjadi muram. Berdiri di samping, si Lisa yang merupakan anak orang kaya peringkat kelima di kota, memegang sepasang lengan dan tertawa. Dia menikmati melihat adegan dua orang muda yang saling berantem dan saling cemburuan. Tuan Muda Chen, ayahmu adalah orang terkaya kedua di kota. Yang dia kenal pun adalah teman-teman yang sederajat dengan dirinya. Mereka yang hadir dalam pesta koktail pada hari ini, masing-masing berasal dari latar keluarga yang terkenal dan orang yang terkaya dan terhormat. Bahkan jika keluarga kalangan bawah memiliki puluhan juta aset, tapi bocah ini bahkan tidak mampu memakai Adidas ataupun Nike. Mungkin dia diam-diam menyelinap ke sini untuk mencuri makan malam gratiskah? Yoni memikirkannya dan mengatakannya dengan cara yang aneh.
Pesta koktail pada malam ini diselenggarakan untuk orang terkaya kedua di kota ini, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak teman dengan kekayaan dan kekuasaan, dan untuk mempereratkan hubungan persahabatan dengan teman yang memiliki pengaruh besar. Orang kaya saja yang diundang untuk makan. Pesta koktail ini pun memakai cara makan buffet. Makanan dan minuman di pesta tersebut semuanya gratis, dan semuanya apalagi adalah makanan dan minuman yang mewah. Ketika melihat Gilson Lee mengenakan pakaian kamuflase, Yoni segera berpikir dua kata ini, yaitu mencuri makanan. Yoni, sistem keamanan di keluargamu sudah menjelek. Christian senyum mengejek. Apa? Wajahnya Yoni sejenak menjadi tidak enak dipandang. Keluarga Christian memiliki kekayaan 40 biliun rupiah. Mereka beroperasi berbagai bisnis di kota, seperti perumahan, mobil-mobilan, perdagangan pelabuhan dan berbagai usaha lainnya. Keluarga Yoni hanya memiliki hotel ini saja, dan kekayaannya hanya 4 biliun rupiah. Alasan mengapa bisnis hotel ini masih laku itu semuanya bergantung pada keluarganya Christian dan beberapa orang kaya di kota yang masih memperhatikannya. Pada saat ini, mendengar Christian mengkritik begitu buruknya sistem keamanan rumahnya, bagaimana cara dia bisa menunjukkan wajahnya lagi. Baru ingin menyerangnya, dia langsung melihat Monica membawa Angel berjalan menghadap ke arah Gilson Lee. Fendi, kayaknya kita ini jodoh ya. Saat Gilson Lee sedang tertawa sambil menikmati buffet makanan barat yang dingin itu, Monica menarik Angel untuk berdiri di belakangnya dan dengan dinginnya mengatakan sesuatu. Jika tidak ada jodoh, bagaimana caranya kita bisa menjadi suami istri? Gilson Lee meletakkan sepasang tangannya ke belakang dan tersenyum. Dia dari awal sudah melihat Monica, tapi malah berpura-pura tidak melihatnya. Karena Monica selalu memandang rendah dirinya, beberapa hari ini apapun yang dia kerjakan selalu dianggap remeh di matanya Monica, sehingga membuatnya merasa tidak puas dengan Monica. Lagi pula dia di hatinya Monica adalah lelaki yang tidak berguna, buat apa dia harus merasa gugup di hadapannya. Perkataan apapun juga tidak berguna. Akan lebih baik jika Monica dengan matanya sendiri dapat melihat kekuatan dirinya. Hehehe, kita memang berjodoh, kalau tidak bagaimana kita bisa menjadi suami istri. Monica sedikit tergerak dengan kata-katanya, memikirkan 2 hari ini kebetulan bertemu dengannya, dia merasa kata-kata Gilson Lee ada sedikit benarnya. Tetapi apa gunanya berjodoh? Dia tidak hanya pengecut dan kotor, tetapi juga mencuri uang. Sekarang dia malah menggunakan wajah putih kecilnya, dan telah berhubungan dengan sahabatnya, Fanny. Bahkan jika berjodoh, itu juga merupakan jodoh yang buruk. Memikirkan ini, Monica hanya merasa malu dan marah di dalam hatinya. Malu karena itu suaminya, dia bahkan berhubungan dengan Fanny, seharusnya Fanny belum tahu hubungannya dengan suaminya, kalau tidak, dia tidak bisa menunjukkan betapa memalukannya. Marah karena tindakan selanjutnya, untuk mengurangi berjuang beberapa tahun, dia bahkan bisa dengan diam-diam mencuri informasi kontak Fanny dari ponselku. Dia pernah berpikiran ingin menjalani kehidupan yang baik dengannya, dan tidak membuat ayahnya marah. Tetapi saat ini, dia hanya merasakan kekecewaan yang tidak bisa diucapkan terhadap pria di depannya, marah sampai tertawa, Fendi oh Fendi, kamu benar-benar sekali demi sekali mengubah pandanganku. Setelah kamu kembali sejak menghilang, kamu menjadi semakin banyak akal. Kamu tidak hanya seperti sebelumnya pengecut dan kotor, tetapi malah menjadi semakin cerdik. Kamu tahu mencuri uangku untuk menyenangkan Angel, membuat hidupmu menjadi semakin mudah dilewati. Juga tahu bagaimana cara berhubungan dengan Fanny, menemukan jalan pintas bagi diri sendiri untuk mengurangi berjuang selama beberapa tahun. Aku tidak keberatan bercerai denganmu, aku bahkan ingin kamu menceraikanku. Jika kamu bisa bersama dengan Fanny, aku pasti akan memberkatimu dengan tulus. Namun, aku hanya ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak sesederhana seperti kamu pikir. Kamu pikir kamu bisa berhubungan dengan Fanny, tetapi pada kenyataannya kamu tidak dapat berhubungan dengannya. Dan jamuan hari ini, juga bukanlah tempat yang kamu bisa datangi. Kamu hanya ingin melewati Fanny berteman dengan orang kaya dan berkuasa kan? Tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kamu tidak bisa masuk ke kawasan mereka. Gilson Lee, sebelum kamu malu, kamu pergilah. Mata Monica yang sangat kecewa melihat pria di depannya. Aku tidak akan pergi. Gilson Lee tersenyum. Dia telah mengingatnya, kemarin Monica melihatnya berjalan dengan Fanny, dia pasti berpikir bahwa dia sedang berhubungan dengan Fanny. Saat ini, dia mendengar nada kekecewaan Monica, dia hanya merasa bahwa itu sangat lucu. Dia seorang pengusaha bank luar negeri dengan kekayaan besar dan masih perlu berhubungan dengan Fanny. Fanny dapat menyembahnya sebagai guru. Tuan Han sangat senang sampai ingin menggantung 2 petasan di samping. Saat ini, Tuan Han sedang membawa Fanny membantunya membeli obat, mengatakan harus berhubungan baik dengannya. Ah, kamu akan kecewa, sebentar lagi aku akan memberitahumu kekuatanku. Bahkan jika aku tidak menggunakan nama Gilson Lee, seorang master tingkat dewa sepertiku, dapat menarik banyak orang kaya untuk bersaing.
Mengapa? Karena master di tingkat master sangat jarang terjadi, dan mereka yang bisa menjadi master tingkat master, pada dasarnya menjaga keberadaan seseorang. Master seperti Robin dikagumi oleh semua orang. Hanya ada beberapa master tingkat dewa, kekuatannya mereka seperti Tuhan di mata orang biasa. Master yang ada adalah penguasa kekuatan yang terkenal atau para senior yang memegang sebuah persatuan yang hebat. Ada kelompok master di Huaxia, Bang, ada 7 master, yang semuanya diperlakukan dengan tingkat biasa. Dan hari ini mereka semua yang ada di sini adalah orang terkaya di kota ini, tidaklah mudah bagi mereka untuk sampai di tahap ini. Selama mereka tahu bahwa dia adalah master tingkat dewa, mereka akan mencoba untuk saling bersaing. Mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa rendah tingkat dewa bisa bercampur dengan sosok tingkat penguasa, selama dia bisa berteman dengan master tingkat dewa, dia akan menjadi sebuah jaringan besar di masa depan. Jika dia tidak dikepung oleh pasukan luar negeri, meskipun orang-orang kaya ini akan menghabiskan ratusan juta juga tidak akan mendapatkan jaringan ini. Gilson Lee perlahan-lahan berbalik dan menatapnya dengan tatapan semacam canggung, tidak berdaya, terjerat dan sebagainya. Kamu benar-benar tidak pergi. Monica dengan tatapan yang aneh melihat Gilson Lee, dengan cepat mengerutkan keningnya. Fanny yang mengundangku ke sini. Hari ini aku adalah tamu yang terhormat di sini, mengapa aku harus pergi? Gilson Lee tersenyum. Baiklah, perkataanku sampai di sini, karena kamu sudah bertekad tidak pergi, kamu dapat melakukannya sendiri. Monica yang tersenyum tidak berdaya, menarik tangan Angel dan berbalik. Fendi, apakah kamu pikir jika kamu berhubungan dengan Fanny, kamu dapat lebih cepat mencapai kesuksesan? Kamu berpikir terlalu sederhana. Fanny berasal dari keluarga jenderal, kedua pamannya adalah pejabat militer dan politik, dia memiliki latar belakang keluarga yang istimewa. Bahkan jika kamu memiliki penampilan yang bagus, juga tidak akan pernah bisa bersamanya. Mungkin kamu masih terlalu muda sekarang, tetapi di masa depan nanti, kamu akan mengerti. Air di pintu keluarga kaya itu sangat dalam. Bab 13 Bir Anggur Merah. Apa yang mereka katakan di sana? Di sini, raut wajah Christian yang suram, berdiri bersama Yoni dan Lisa, hanya melihat raut wajah cantik Monica yang terus-menerus berubah. Gilson Lee yang tersenyum dan terlihat seperti ingin minta dipukul. Aku tidak tahu, tapi aku jarang melihat Monica berbicara dengan seorang pria begitu lama. Sifat Monica kamu bukannya tidak tahu, sifatnya yang dingin, dan tidak suka berbicara dengan orang. Kita sudah berteman lama dengannya, setiap kali bertemu, dia berbicara tidak lebih dari 5 kalimat, dan harus kita yang memancingnya berbicara. Tuan Chen, bocah itu sedikit berpura-pura. Yoni berkata dengan aneh. Apakah baju corak itu adalah temannya Monica? Apakah Monica yang mengundangnya ke perjamuan malam ini? Lisa yang melipat kakinya dan dengan diam melihat keramaian, lalu berpikir untuk ikut berbicara. Berikan dia 2 kue, dan suruh dia pergi. Suara Christian merendah. Christian dan Yoni menyukai Monica. Melihat Monica berbicara dengan Gilson Lee, di dalam hatinya terasa risih. Dia dengan segera memutuskan mengusir Gilson Lee, Yoni dengan sepasang mata mencari satpam. Dia mengeruti kening, memandangi satpam dan melambai tangan padanya, lalu berbisik sesuatu di telinga satpam. Setelah beberapa saat, satpam itu mengambil 2 bungkus pizza, berjalan ke arah Gilson Lee, lalu menepuk pundaknya dan berkata, "Hei, kamu bukan teman Tuan Yoni kan? Keluarga Tuan Yoni yang mengadakan perjamuan hari ini, Tuan Yoni tidak begitu menyukaimu, dan berharap kamu pergi dari sini. Pizza ini dibuat oleh koki restoran barat terkenal di kota ini bukanlah sesuatu yang biasanya dapat dimakan olehmu, kamu bawa pulang dan bagikan dengan teman-teman konstruksimu." Hah? Gilson Lee mengambil pizza dari satpam itu, tatapan matanya sedikit terbodoh. Perjamuan malam ini anak-anak orang kaya, Fanny di urutan pertama, dan bukan hanya di dalam kota urutan pertama, tetapi juga di kota dan provinsi, Christian yang kedua, Lisa yang ketiga, Yoni hanya bisa di urutan puluhan, namun, karena hubungan yang baik dengan Fanny, Christian, Lisa, perjamuan malam ini di hotel keluarganya, dan dia dapat ikut berbicara di perjamuan anak-anak orang kaya malam ini. Monica juga pemimpin dalam kawasan anak orang kaya, bahkan lebih dari Christian, Lisa, dan Yoni di masa lalu. Keluarga ibunya memiliki 7 toko kosmetik dengan pendapatan tahunan puluhan miliar, ayahnya juga adalah kepala kantor polisi kota, memegang kekuasaan. Nona kaya seperti itu, dalam pandangan Christian dan yang lain, bagaimana mungkin berhubungan dengan orang berbaju corak? Tetapi Monica baik hati, gadis kecil manapun bisa diadopsi sebagai anak perempuannya, mengenal 1 atau 2 teman konstruksi juga bisa dimengerti. Melihat satpam mengusir Gilson Lee, Christian, Yoni dan Lisa semuanya berdiri di samping dan tertawa. Pada saat ini, Monica telah membawa Angel kembali, dia tidak ingin menyia-nyiakan tenaganya berbicara dengan orang berwajah putih polos yang berhubungan dengan Fanny.
Christian menatap wajah dingin Monica, tersenyum dan berkata, Monica, orang berbaju corak itu bukannya tamu yang kamu undang di perjamuan malam ini, aku memberimu muka, memberinya 2 potong pizza, dan menyuruh orang mengusirnya, kamu tidak keberatan kan? Aku tidak mengenalnya. Monica berkata dengan datar. Saat ini, hatinya kecewa dengan Gilson Lee. Dia adalah suaminya, bagaimana dia bisa tidak menjaga martabatnya dan memohon sahabatnya? Dia bisa menahannya, dia tidak mencintainya. Ayah Gilson dan ayahnya adalah sahabat sehidup semati, dia dan Gilson hanyalah dijodohkan sejak kecil, dia bisa memberikan sahabatnya kepadanya. Namun, hal-hal orang kaya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Meskipun dia mempunyai wajah yang tampan, dengan latar belakang keluarganya yang sederhana, bagaimana dia bisa bersama dengan Fanny? Yang dia katakan adalah kebenaran, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Karena dia tidak mau mendengarkannya, maka biarkanlah dia pergi. Dia ingin memohon Fanny, dan ingin mendapatkan teman yang kaya dan berkuasa melalui Fanny, biarkan dia melihat apakah dia bisa masuk ke kawasan kelas atas malam ini. Hehehe. Gilson Lee, aku menikah denganmu karena ayahku, martabatku sudah hancur, kamu masih mau membuatku seberapa malu apa lagi? Teman, kamu salah orang. Aku bukan orang konstruksi yang menyelinap di sini untuk mencuri makan, aku diundang di perjamuan ini. Meskipun aku belum pernah memakan kedua pizzamu ini, tetapi aku tidak ingin memakannya. Aku balikkan kedua pizza ini, dan memberimu 500.000 lagi untuk beli alkohol, kamu ambil kembali pizza ini dan bawa pulang sambil minum alkohol bersama temanmu. Menatap satpamnya selama beberapa detik, Gilson Lee akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Itu karena baju di badannya yang membuatnya dianggap orang konstruksi yang menyelinap masuk. Dia melihat sekilas Christian, Yoni, dan Lisa yang berdiri di satu sisi tertawa, dan wajah Monica yang penuh dengan kekecewaan, raut wajahnya langsung berubah dingin. Membalikkan kedua pizza di tangannya ke tangan satpam, dan kemudian sekalian memberi satpam itu 500.000. Dasar bocah, beraninya kamu memandangku rendah. Satpam itu mengenakan jas rapi, dan raut wajahnya berubah setelah memegang uang 500.000-nya Gilson Lee. Seorang bocah konstruksi yang berpakaian corak-corak, berani-beraninya bersaing dengan satpam hotel bintang 5 dengan gaji puluhan juta setiap bulan. Sudah kubilang, kamu tidak disambut di perjamuan malam ini, keluar dari sini. Satpam itu berkata dengan marah. Hari ini yang hadir adalah semua orang-orang kelas atas di kota ini. Dia tidak ingin mengganggu para tamu karena bocah konstruksi ini. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Gilson Lee mengeluarkan ponsel dari tubuhnya, dan melihat jam di ponselnya, dan berbalik pergi. Pada saat ini, diperkirakan bahwa Fanny akan segera tiba. Meskipun dia telah bekerja di luar negeri selama 7 tahun, tetapi dari kecil sampai besar tumbuh di China, dan dia sangat tahu baik tentang tingkatan di China. Dengan latar belakang Fanny, dia percaya bahwa di perjamuan malam ini adalah urutan pertama. Selama Fanny datang ke sini, dan secara singkat memperkenalkan identitasnya kepada semua, hari ini, semua orang di sini akan terkejut dengannya. Bocah, kamu berani tidak pergi. Melihat Gilson Lee yang berjalan ke arah lain, satpam itu semakin marah. Tadi dia melihat sekilas ponsel Gilson Lee, dan itu adalah ponsel Nokia tua yang berharga ratusan ribu. Ponselnya yang dia gunakan adalah iPhone, seorang bocah miskin itu dengan beraninya tidak memberinya muka. Dia sangat marah, mengejar Gilson Lee 2 langkah dan ingin memukulnya. Tiba-tiba, sebuah tangan dengan lembut menghentikannya. Yoni, satpam itu berbalik dan tampak terkejut. Bahkan seorang bocah konstruksi miskin pun tidak bisa menanganinya, kamu seorang ketua satpam kekurangan tenaga. Yoni berkata dengan dingin. Bukan, Tuan Yoni, aku. Setelah dikritik Yoni, ketua satpam itu kehabisan kata-kata. Serahkan padaku. Yoni mengambil segelas anggur merah, dan berjalan langsung ke arah Gilson Lee. Sambil berjalan, dia berteriak, baju corak. Perjamuan hari ini hanyalah Gilson Lee yang memakai baju corak, dia terkejut dan berbalik badan. Memandang Gilson Lee dengan dingin. Anggur merah yang ada di tangan Yoni disiram ke wajah dan tubuh Gilson Lee. Pecundang, keluar dari sini. Bab 14 Kecewa. Pada saat ini, seluruh perjamuan ini menjadi diam. Monica yang menggandeng tangan Angel berdiri di dekatnya, melihat Yoni menyiram Gilson Lee dengan anggur merah di sekujur tubuhnya, mata indahnya segera berubah. Dia tidak bisa menahan dan memegang erat tangan Angel, dan ingin membantu Gilson Lee. Gilson Lee yang disiram oleh Yoni, tatapannya semula sedikit terkejut, lalu tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat Yoni yang di depannya, tubuhnya berangsur-angsur dipenuhi dengan aura bunuh yang dingin. Kenapa? Masih ingin memukulku? Bocah miskin, perjamuan hari ini diadakan oleh keluarga Christian, dan hotel ini milik keluargaku.
Kami menyuruhmu pergi maka pergilah, untuk apa masih berada di sini? Kamu berani menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, meskipun kamu menjual rumahmu pun tidak akan sanggup mengganti rugi. Merasakan aura bunuhnya Gilson Lee, Yoni memandangnya rendah. Dia mengenakan jas yang mahal dan ekspresinya sedikit sombong. Lalu dia tidak bisa menahan rasa puasnya. Hari ini ada Monica, wanita cantik di sini, inilah saat tepat baginya untuk bereaksi. Dia ingin membiarkan Monica tahu, dia juga pria yang berkuasa. Ketua Satpam keluarganya tidak bisa menanganinya, maka dia akan mengurusnya sendiri. Perjamuan hari ini juga ada banyak wanita cantik, dia percaya bahwa para wanita ini akan menyukainya setelah melihat sikapnya itu. Dia juga melirik Chris Chen dengan tatapan yang puas, dia berpikir dalam hati, Tuan Chen, meskipun keluargamu kaya raya, emangnya kenapa? Meskipun jika kekayaan keluargamu 10 kali lipat dari keluargaku, emangnya kenapa? Yang disukai Monica adalah pria sejati sepertiku. Jika ingin mendapatkan hati Monica, tidak hanya membutuhkan latar belakang keluarga yang terhormat, tetapi juga kesejatian yang dalam. Lain kali jika kamu bertemu dengan bocah miskin seperti ini lagi, jangan sungkan padanya. Yoni memberitahu Ketua Satpam lagi. Baik, Ketua Satpam mengangguk pelan. Tindakan Yoni dengan segera menarik perhatian seluruh tamu perjamuan ini. Perjamuan hari ini, ada orang kaya dan berkuasa yang merokok dan berbincang di ruang VIP, di aula perjamuan ada anak-anak orang kaya dan beberapa pengusaha elit. Banyak anak muda yang tampan dan gadis cantik yang secara bertahap berjalan ke sini, melihat wajah Gilson Lee yang penuh dengan anggur merah, lalu tertawa. Tatapan Gilson Lee yang dingin, melihat Yoni yang sombong di depannya, aura bunuhnya yang semakin lama semakin kuat. Dia adalah salah satu master dunia, dan bahkan dalam penerimaan parlemen internasional, dia akan disambut dengan hangat sebagai tamu kehormatan. Dia menggunakan status tentaranya di zona tepi, dia tidak dibatasi oleh hukum, dan melakukan suatu hal sesukanya, dan dengan bebasnya masuk keluar di berbagai negara. Dia membunuh dan menangkap orang, dulunya ada seorang orang yang sangat kaya raya menyinggung perasaannya, dia tidak membunuhnya. Selama dia menginginkannya, bahkan beberapa negara kecil, dia bisa membawa pasukannya untuk menghancurkan mereka. Dikelilingi oleh orang-orang di perjamuan, ditatapi oleh Chris Chen dan Lisa, dan dilihat oleh Monica dan Angel karena terkejut, Gilson Lee mentapi Yoni yang ada di depannya. Perlahan-lahan, dia sedikit mengerutkan keningnya, dan menyeka anggur merah dari wajahnya. Jika dia membunuh Yoni di perjamuan hari ini, seharusnya dia tidak bisa tinggal di China. Departemen Militer dan Polisi di China mengundangnya bergabung, selama dia bergabung dengan militer, dia akan menjadi perwira tingkat tinggi. Selama dia bergabung dengan kepolisian, dia akan mendapat perlakuan khusus di biro. China makmur dan kaya, menurutnya ada cek berwarna-warni di mana-mana. Selama dia dengan rajin, dia bisa mendapatkan kekayaan besar untuk memperluas bisnisnya dan menjadikannya untuk balas dendam. Dia tidak peduli membunuh orang, tetapi Yoni hanyalah seperti seekor semut di matanya, membunuh orang seperti ini, bukanlah hanya tidak mendapatkan apa-apa, dan malah itu akan mendatangkan sedikit masalah untuknya, dia tidak mungkin membuat bisnis rugi. Dia melihat ke arah Monica dan Angel, wajahnya menunjukkan senyuman, berjalan ke tempat lain dan menunggu Fanny untuk menjelaskannya. Masih tidak mau pergi, Yoni terkejut. Dia melihat Gilson Lee tidak hanya tidak pergi, tetapi pergi ke sisi lain aula, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia sangat marah, dan langsung mengambil 2 gelas anggur merah. Bocah ini tidak tahu malu. Mama, Fendi terintimidasi, Angel yang digandeng oleh Monica, melihat Gilson Lee yang tidak melawan ketika disiram anggur merah, dan masih memilih bersabar, dia tidak bisa menahan untuk bersimpati Gilson Lee. Meskipun dia berusia 5 tahun, tetapi Monica sering membawanya untuk menghadiri berbagai perjamuan. Dia sering bertemu dengan orang dewasa, dia ditanamkan dengan berbagai pemikiran orang dewasa, pikirannya seperti bayi besar sekarang. Dia tahu bahwa Gilson Lee ingin mencapai kesuksesan dengan cepat, jadi mendekati Bibi Fanny. Dia muncul di perjamuan hari ini, juga karena ingin mengenal beberapa orang kaya supaya dapat berkembang. Tetapi tidak menyangka bahwa orang-orang kaya itu memandangnya rendah, sama sekali tidak membiarkannya memasuki kawasan mereka sendiri, dan jahat kepadanya. Bagaimanapun juga dia pernah baik dengan Angel, Angel sedikit tidak tega melihatnya seperti itu. Sampah. Chris Chen yang berdiri di samping, dengan dingin menatap pemandangan di depannya. Lisa yang berpakaian elegan, berdiri bersama Chris Chen, keduanya saling memandang dan tertawa. Baju bercorak. Yoni yang memegang 2 gelas anggur merah, mengikuti Gilson Lee, berdiri di belakang dan berteriak keras. Jika Gilson Lee berbalik dan melihat ke belakang, dia akan tersiram 2 gelas anggur merah lagi. Dia adalah orang yang beradab, tidak memukul orang, hanya ingin mempermalukannya. Gilson Lee tidak berbalik dan seperti tidak mendengarnya sama sekali, berjalan maju dengan tenang.
Melihat ini, Monica hanya merasa kasihan yang tidak bisa dikatakan. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tertawa. Ini adalah dunia kaya yang ingin kamu masuki. Kamu pikir selama kamu memasuki dunia mereka, kamu bisa menjadi sekaya mereka. Tetapi, mereka tidak mungkin memberimu kesempatan. Aku sudah mengatakannya, pintu orang kaya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Sudah cukup, Monica tiba-tiba berkata. Yoni berbalik. Dia adalah temanku. Wajah Monica yang datar. Dia adalah temanmu. Tatapan Yoni terkejut. Semua orang di perjamuan memandang Monica dengan terkejut. Christian tertawa dingin, sedangkan Lisa menatapnya dengan aneh. Fendi, dia adalah temanku. Aku yang mengundangnya, kamu jangan mempersulitnya lagi. Monica berkata dengan datar. Setelah mendengarkan kata-kata Monica, seluruh aula perjamuan langsung menghela nafas. Semua orang terkejut melihat Monica, dan juga terkejut melihat Gilson Lee. Mereka berpikir di dalam hati bahwa bagaimana mungkin Monica seorang putri mantan direktur bisa mengenal Gilson Lee yang seorang bocah konstruksi. Tetapi semua orang bisa memahaminya, bagaimanapun juga, Monica terkenal akan kebaikannya. Seorang gadis kecil yang tidak jelas dapat tinggal di sisinya sebagai seorang putri, membesarkan anak kecil merupakan suatu hal yang merepotkan. Yoni, Christian dan Lisa telah lama melihat bahwa ada hubungan yang berbeda antara mereka. Yoni berpura-pura terkejut dan berkata, Monica, ternyata orang bercorak ini adalah temanmu. Jika kamu bilang dari awal, aku tidak akan mengusirnya. Aku mengira itu adalah pekerja konstruksi yang tidak mampu makan dan datang untuk makan malam gratis. Dia bukan, dia adalah teman yang kuundang. Tatapan mata Monica yang dingin. Dia melihat ke arah punggung Gilson Lee, dan hanya merasa bahwa punggungnya ada kesepian dan menyedihkan yang tidak bisa dikatakan. Dia berpikir bahwa jika dia berhubungan dengan Fanny, dia akan sejajar dengan orang tingkat tinggi di perjamuan malam ini. Sayangnya, Fanny tidak datang. Sekarang sudah jam 6 sore, keluarga Fanny sangat terkenal, Jenderal Han memiliki banyak teman personil militer dan politik, diperkirakan Fanny tidak menyukai perjamuan hari ini, dia tidak akan datang, dan saat ini, dia di rumah sedang mengobrol dengan Jenderal Han dan beberapa paman personil penting. Fendi, pada awalnya aku tidak menyukaimu, karena ayahku maka aku menikahimu. Tetapi kamu demi cepat mencapai kesuksesan berhubungan dan mendekati Fanny. Hubungan suami istri kita berakhir sampai di sini, aku membantumu kali ini, dan mulai sekarang, kamu harus menanganinya sendiri. Monica benar-benar kecewa dengan Gilson Lee, dia menyentuh kunci yang di tasnya, ketika perjamuan ini selesai, dia akan membuang kunci rumahnya dan membawa Angel mencari tempat tinggal lain. Dia tidak ingin melihat pria ini lagi. Di depan pintu hotel, ada sebuah mobil mewah Bentley yang perlahan berhenti, dan seorang gadis lembut dan cantik mengulurkan kaki yang mengkilap itu, lalu berjalan keluar. Bab 15 Nona Fanny sudah tiba. Stella, adik sepupunya Monica, keluarganya memiliki perusahaan periklanan pertama dan 2 mall. Kekayaan keluarganya ada 1 triliun, kedua setelah Christian. Ibunya Monica memiliki 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki, ibu Monica adalah anak yang ketiga, ibunya Stella adalah anak keempat. Setelah ayahnya menikahi ibunya, dengan bantuan keluarga ibunya, dia menjadi salah satu dari 5 orang terkaya di kota itu. Tubuhnya yang mulus, kulitnya seperti kristal, matanya yang tidak begitu besar, tetapi dia terlihat imut. Mengenakan pakaian elegan, ketika dia baru saja berjalan ke aula perjamuan, banyak wanita cantik dikalahkan olehnya. Fendi. Di tengah kerumunan, dia melihat Gilson Lee dengan baju bercorak, alisnya sedikit mengerut, mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm, dia berjalan cepat ke arah Monica, dan tersenyum memandang Angel, lalu berbisik, Kak, bagaimana kamu bisa membawa Fendi si pengecut itu kemari, tidak takut mempermalukanmu? Bukan aku yang membawanya, Fanny yang membawanya. Monica melihat sepupunya juga datang, dia merasa tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Fanny, Nona Fanny, bagaimana Fendi bisa mengenal Fanny? Apakah kamu yang memperkenalkannya? Stella terkejut. Monica memiliki kecantikan yang unik dan latar belakang yang hebat, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia baru berusia 24 tahun dan sudah menikah dengan seorang pria, dan dia menikahi seorang pria dengan keluarga yang biasa atau bahkan bisa dibilang sangat sederhana, itu juga merupakan menantu resmi. Selain sahabatnya, Fanny tahu keadaan ini, keluarganya juga mengetahui, Stella juga merupakan keluarganya. Tidak mengungkit masalah ini lagi. Monica berkata sambil tersenyum. Hei, Kak, sifatmu terlalu baik. Masalah kamu menikah dengan Fendi, aku, kedua orang tuaku dan bibi pertama, dan juga paman, kita semua tidak menyetujuinya. Meskipun kamu begitu berbakti terhadap paman kedua, kamu juga tidak seharusnya berbakti sampai segitunya.
Lihatlah Fendi, dia datang ke acara seperti ini bahkan tidak berpakaian yang bagus, malah berpakaian bercorak di seluruh tubuh, menjadi apa tampangnya? Apakah dia tak senonoh lagi? Sengaja datang ke perjamuan ini untuk mempermalukanmu, aku pergi memberi dia pelajaran. Stella berkata dengan marah. Jangan memperdulikannya, kata Monica. Tidak boleh, Stella yang berkata dan langsung berjalan ke arah Gilson Lee. Di sisi ini, hati Gilson Lee juga tidak bisa menahan emosi lagi. 2 hari ini tidak hanya tidak mengambil keuntungan dari Monica, tetapi juga disalahpahami sebagai wajah putih sok polos, menjadi semakin dianggap rendah dari sebelumnya. Dan tadi, dia disiram anggur merah oleh pecundang dengan kekayaan yang hanya beberapa triliun, dengan statusnya yang berkuasa di luar negeri, kapan dia pernah menerima perbuatan seperti ini? Jika anak buahnya masih ada, dia tidak perlu berbicara sama sekali, dan Yoni akan ditarik keluar dan ditembak mati. Kapan Fanny akan datang? Tiba-tiba, dia merasakan pantatnya ditendang keras oleh seseorang. Tidak ada prajurit di perjamuan ini, dia tidak siap dengan semua orang di sini. Berbalik badan, dia melihat wajah yang imut itu dan menatapnya dengan dingin, itu adalah gadis dengan nilai 9. Gadis ini masih muda, sekitar 20 tahun, tinggi badan 160 cm, dengan mata yang kecil, dan tubuhnya yang memancarkan temperamen lembut dan lemah, membuat orang ingin melindunginya. Kelihatannya lumayan ganas, perlakuannya dengan sangat berbeda dengan penampilannya. Siapa kamu? Mengapa kamu menendangku? Gilson Lee sedikit mengerutkan keningnya, hatinya sedikit tidak senang. Yoni sudah dicegat oleh Monica, dia tidak tahu mengapa masih ada orang yang mengganggunya lagi. Fendi, kamu bahkan tidak mengenalku. Aku, Stella, orang yang paling kamu takuti. Hidung kecil Stella yang terbengkok sedikit, dan sepasang mata kecil yang menatapinya. Stella, mendengar nama ini, otak Gilson Lee terlintas sesuatu, sepertinya sedikit ada kesan. Kamu tunggu sebentar. Dia dengan cepat mengambil buku harian Fendi dan mencari sesuatu. Dia memiliki ingatan yang baik, bahkan bisa dikatakan sekali melihatnya langsung tidak bisa melupakannya. Dia bisa membaca buku seni bela diri yang tidak jelas itu dalam sekejap. Tetapi dia sudah memiliki ingatan hidup seseorang, jika dia masih ingin seseorang lagi, ingatan kehidupan Gilson Lee akan sedikit kesulitan. Karena dia sangat mudah mengacaukan ingatan dirinya sendiri dengan Fendi, dan kadang-kadang dia terlalu banyak membaca buku harian Fendi, dia bisa salah mengira dirinya adalah Fendi. Jadi dia sengaja tidak mengingat ingatan membosankan Fendi, dan hanya membawa buku harian Fendi setiap saat, dan berusaha untuk tidak ketahuan kalau dia adalah Fendi yang palsu. Dia dengan cepat menemukan catatan Stella di dalam buku harian Fendi. Setelah beberapa lirikan, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Monica sangat dingin, tetapi dia baik hati, dan sangat berbakti kepada ayahnya. Dia lumayan sungkan terhadap Fendi, hanya dengan perang dingin menghadapinya. Stella sama sekali tidak sungkan, dia adalah putri orang kaya, meskipun terlihat lembut dan cantik, tetapi sejak kecil sangat keras kepala. Dia tahu bahwa Monica menikahi Fendi, menghadapi saudara iparnya dengan jahat, dia tidak pernah berwajah baik selagi berbicara, harus memukul dan marah. Fendi takut pada gadis kaya itu dan juga membencinya. Jika suatu hari aku punya uang, aku akan menamparkan wajahnya yang imut itu dengan uang, dan juga akan menjatuhkannya. Buku harian itu penuh dengan kata-kata nafsu Fendi terhadap Stella. Sudah tahu siapa aku? Stella dengan dingin menatap Gilson Lee. Sudah tahu. Gilson Lee mengangguk dengan pelan. Sudah tahu tapi masih belum pergi. Apakah kamu tahu perjamuan ini adalah tempat apa? Atau apakah kamu memenuhi syarat untuk datang? Apakah kamu lupa akan identitasmu? Apakah kamu layak berhubungan dengan orang-orang di sini? Dan masih juga berpakaian corak di sekujur tubuh, sengaja mempermalukan kakakku, kan? Setelah pulang, aku tidak akan mengampunimu. Stella melihat Gilson Lee dengan tatapan yang jahat dan meremehkannya. Dia juga seorang ahli taekwondo, tetapi kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan Gilson Lee, dan tidak bisa membangkitkan kewaspadaannya Gilson Lee. Setelah mendengarkan kata-katanya, sikap Gilson Lee terhadapnya dan tatapan mata orang lain, hanya dengan tatapan canggung melihatnya, dan diam-diam pergi ke tempat lain. Ya Tuhan, Fendi, kamu sudah berubah, kamu bahkan dengan beraninya tidak menganggapku. Stella terkejut, matanya yang kecil dipaksakan terbuka besar, melihat ke arah Monica dengan terkejut. Monica hanya tersenyum tak berdaya. Dengan segera, Stella marah, dia tidak pengecut seperti Yoni, yang hanya menggunakan mulut dan menyiram dengan anggur merah. Dia mengertakkan kedua tangannya sampai terdengar suara krek-krek mengikuti Gilson Lee dan akan memukulnya. Stella sudah datang. Di sisi lain, Chris Chen, Lisa, Yoni dan beberapa anak orang kaya berjalan kemari. Stella juga merupakan artis di kawasan mereka, kedudukannya setelah Fanny, Chris Chen dan Monica.
Kekayaan keluarganya biasanya setiap tahun berada di antara urutan keempat dan kelima di kota ini. Melihat Gilson Lee menyinggung Stella juga, beberapa dari mereka mengelilingi Stella dan Gilson Lee, dan senang melihat Stella si gadis kaya yang mengintimidasinya. Stella, kamu jangan impulsi. Perjamuan hari ini diadakan oleh keluarga Chen, dan hotel ini dikelola oleh keluargaku. Tidak baik jika kamu mengacaukan perjamuan ini, jangan memukulnya, berilah aku sedikit muka. Yoni juga menyukai Stella di gadis cantik ini. Dia dengan segera memeluk Stella dan berpura-pura menghentikannya, dan mau mengambil keuntungan dari gadis cantik ini. Pergi. Stella dengan segera mengepalkan tangan kecilnya, dan memaksa Yoni yang masih belum sempat memeluknya untuk kembali. Nona Stella, Yoni memang sedikit sialan, kamu jangan perhitungan dengannya. Aku hanya tidak mengerti, mengapa kamu harus memberi pelajaran orang berbaju corak ini, apakah dia ada menyinggungmu? Christian yang kelihatan seperti yang paling dewasa di kawasan itu, dengan tersenyum bertanya. Dia menyinggung perasaanku di mana-mana. Aku hanya tidak suka melihatnya, begitu menjijikan. Stella yang masih bersifat kekanak-kanakan berkata. Oh, jadi, jika begitu orang berbaju corak itu bahkan lebih buruk daripada kotoran anjing. Senya kotoran anjing, semua orang tidak ingin menginjaknya. Christian tidak menyukai Gilson Lee. Pertama, dia menganggap rendah pakaiannya, sulit dikatakannya merasa seperti orang miskin. Kedua karena dia mengenal Monica, dia tidak pernah melihat Monica berbicara begitu banyak dengan siapapun. Padahal dia tahu bahwa orang berbaju corak ini dan Monica saling kenal, dan dia masih berpura-pura tidak mengetahuinya, membuat Yoni mempersulit orang berbaju corak ini. Sampai setelah Monica berbicara, dia baru memberi Monica sedikit muka. Sekarang melihat Stella datang dan mempersulit orang berbaju corak ini lagi, tadi dia belum puas, jadi dia segera berlari ke tempat Stella dan membantunya. Saat ini, dia ingin berbicara secara terbuka dan jahat, seperti memakannya langsung. Tuan Chen, perkataanmu sepertinya sedikit kelewatan. Stella segera mengerutkan keningnya. Oh, Tuan Chen terkejut. Bukan urusan kalian, sana pergi sibuk masing-masing. Tatapan Stella sedikit tidak puas, dan memandang lagi Gilson Lee. Bagaimanapun, Gilson Lee adalah saudara iparnya. Meskipun dia sangat benci dengan kakak iparnya, dia tidak boleh membiarkan orang lain mengintimidasinya, karena mereka membulinya maka seperti menganggap remeh dia, dan menamparkan wajahnya. Tadi, perkataan Christian sedikit tidak enak didengar, membuatnya sedikit tidak nyaman. Dan Christian tidak tahu hubungan antara Gilson Lee, dia dan Monica. Melihat Stella mengintimidasi orang berbaju corak ini, dan juga melindunginya, membuatnya sedikit kebingungan. Namun, kekayaan keluarga Stella juga dapat dibandingkan dengan keluarganya. Dia dengan segera berwajah dingin, memandang Gilson Lee dan berkata, sampah, kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian bagus, dan juga tidak pantas menjadi teman Monica. Jika bukan karena melihat muka Monica, aku sudah awal menendangmu keluar dari sini. Stella, apakah kamu juga mengenalnya? Ada apa denganmu dan Monica, mengapa kalian bisa mengenal orang memalukan seperti ini? Sebenarnya apa hubungan kalian? Jika benar ada hubungan, bisakah membelikannya pakaian ketika mengundangnya datang lain kali? Yoni juga berbicara, dia melihat bahwa sepertinya Gilson Lee ada hubungan dengan Stella, si gadis cantik, di dalam hatinya sangat tidak senang. Yang tidak tahu, memikir dia itu pekerja migran, tukang listrik atau tukang ledeng. Lisa tertawa sombong dengan kedua tangannya yang terlipat. Keluarganya dan keluarga Stella selalu berebut untuk urutan kekayaan keempat di kota ini, wajah Stella juga lebih cantik darinya, melihat Stella dan orang berbaju corak ini ada hubungan, dengan segera membantu Christian mengejeknya. Saat ini, melihat Gilson Lee menarik perhatian lagi, para anak muda di perjamuan itu berkumpul kemari lagi. Apakah kalian gila? Aku memberi Gilson Lee pelajaran dan apa hubungannya dengan kalian? Semuanya pergi dari sini. Wajah Stella yang tiba-tiba memerah, melihat bahwa karena dirinya mengenal Gilson Lee membuatnya mengundang keramaian, kemarahan di hatinya yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Apakah baju bercorak adalah tren tahun ini? Lisa berkata satu kalimat lagi. Mendengarkan kata-kata Lisa, semua anak muda itu tertawa sambil melihat Gilson Lee yang diam itu, dan juga wajah merahnya Stella. Sifat Stella masih polos, dia bukanlah saingannya Lisa. Baju corak memang tren tahun ini, apakah kalian ada pendapat? Dan di saat ini, suara dingin datang dari pintu aula. Hahaha, bodoh. Seorang pria tertawa, berbalik badan dan melihat ke arah pintu aula. Tiba-tiba, wajahnya berubah, seolah-olah dia dicubit oleh orang lain dan suaranya terdiam. Hanya melihat Fanny dan Rian Liu berdiri di pintu, Fanny hanya mengenakan pakaian sederhana, kaos dan celana jeans, Rian Liu mengenakan baju bercorak, lalu raut wajah Fanny yang marah.